Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Firantika, NPM 1804041126 dari jurusan Ekonomi Syariah kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang investasi syariah. Yang pertama, pengertian. Investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor luar negeri maupun dalam negeri, dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam hukum Islam, kegiatan berinvestasi dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi yang termasuk dalam kegiatan muamalah, yaitu suatu kegiatan yang mengatur hubungan antar manusia. Menurut kaidah fikih, hukum asal kegiatan muamalah itu adalah mubah, yang berarti semua kegiatan dalam hubungan antar manusia adalah mubah atau boleh, kecuali yang memang jelas ada larangannya. Ini berarti ketika suatu kegiatan muamalah yang baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam ajaran Islam, maka kegiatan tersebut dianggap dapat diperbolehkan menurut Al-Quran dan hadis. Yang kedua, investasi syariah dan dasar hukumnya. Dasar hukum Islam dari investasi syariah adalah ijma', artinya kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis. Berdasarkan hukum dalam perekonomian Islam bahwa aset yang tidak termanfaatkan akan dikenakan pajak, sedangkan aset yang termanfaatkan dikenakan pajak pula. Jadi, jika Anda adalah seorang muslim dan memiliki dana lebih, alangkah baiknya memanfaatkan dana tersebut untuk dimasukkan pada investasi syariah. Yang B, yaitu tentang tujuan investasi syariah. Tujuan secara umum antara lain yaitu 1. Tanya keberlanjutan dalam investasi. Yang kedua, terciptanya profit yang maksimum. Yang ketiga, terciptanya kemakmuran pemegang bagi saham. Yang keempat, turut memberikan keadilan bagi pembangunan bangsa. Selanjutnya, tujuan secara syariat mencakup 5 aspek kehidupan. Yang pertama, menjaga agama. Yang kedua, menjaga nyawa. Yang ketiga, menjaga pikiran dan akal. Yang keempat, menjaga keturunan dan generasi. Yang kelima, menjaga harta dan benda. Ada beberapa landasan hukum terkait pelaksanaan investasi syariah di Indonesia. Yang pertama adalah landasan normatif, yaitu landasan tentang kegiatan ekonomi termasuk aktivitas investasi dalam konteks Islami yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, banyak banget referensinya, salah satunya secara umum, kedua sumber hukum Islami ini secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik. Yang pertama ada Al-Quran, di antaranya ada Quran surat Al-Hasr ayat 18 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok di akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selain dari Quran, ada juga dari Sunnah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas. Untuk apa? Untuk jangka waktu yang diketahui. Landasan hukum yang kedua ada peraturan perundang-undangan. Landasan hukum investasi sebagai sumber hukumnya secara umum dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada sumber hukum material, yaitu tempat dari mana materi hukum itu diambil dan merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, seperti hubungan sosial, situasi ekonomi, kondisi politik dan geografis,
dan sebagainya. Yang kedua ada sumber hukum formil, yaitu tempat memperoleh kekuatan hukum yang berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan hukum formil itu berlaku, seperti undang-undang, jurisprudensi, dan sebagainya. Selanjutnya, sumber hukum formil investasi ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum tertulis, yaitu tempat ditemukannya kaidah-kaidah hukum investasi yang berasal dari sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Yang kedua ada sumber hukum tidak tertulis, yaitu tempat ditemukannya kaidah-kaidah hukum investasi yang berasal dari sumber tidak tertulis seperti hukum kebiasaan atau hukum adat. Nah, beberapa sumber hukum investasi tertulis diantaranya ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip investasi dalam Islam. Menurut Budi Fransidi, prinsip-prinsip dasar investasi adalah yang pertama, membandingkan nilai dan harga dengan pedoman beli dengan harga rendah dan jual dengan harga tinggi. Yang kedua, harus mengetahui dengan jelas objek investasi dengan pedoman beli apa yang Anda tahu dan tahu apa yang Anda beli. Yang ketiga, menentukan aset yang memiliki return positif dengan pertumbuhan return yang positif juga. Sementara itu, dalam konsep Islam, menurut Ahmad Ghazali, terdapat prinsip-prinsip utama investasi syariah. Yang pertama, prinsip halal. Prinsip halal sebagai prinsip kehalalan suatu investasi dapat dilihat dari tempat dan proses investasinya, yaitu yang pertama, tempat halal, yaitu usaha yang didirikan secara halal, tidak ada penipuan, produknya halal, serta tidak mengandung unsur-unsur maisir, gharar, dan riba. Yang kedua, proses halal, yaitu kesepakatan yang dilakukan dengan terbuka dan jelas adanya oleh para pihak, baik dari sisi konten operasional maupun teknis pembagian keuntungan dan sebagainya. Yang kedua, prinsip berkah. Prinsip ini akan terlihat bukan saja pada sisi fisik ekonomi, akan tetapi dari sisi rohani akan mendapatkan atau terlihat kepuasan batin dalam memanfaatkan kekayaan secara produktif dan dapat bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, prinsip pertambahan nilai. Nah, prinsip ini akan terlihat dari adanya peningkatan tambahan aset dengan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, akan tetapi tetap tidak melakukan prinsip kehalalan dan keberkahan. Yang keempat, prinsip realistis. Prinsip ini akan tampak pada gambaran proyeksi hasil investasi, bukan hanya sekedar hitungan di atas kertas yang tidak mungkin direalisasikan, akan tetapi tetap berdasarkan nilai kekayaan real. Selanjutnya, bagaimana investasi dalam perspektif Islam? Nah, Islam sangat mendorong manusia untuk melakukan investasi. Hal ini dilatar belakangi oleh landasan ajaran perintah untuk membayar zakat bagi orang yang memiliki aset yang tidak produktif atau idle asset. Sebaliknya, aset yang dikelola secara produktif tidak dikenakan kewajiban zakat. Zakat baru akan dipungut dari hasil yang telah diperoleh melalui investasi tersebut. Jadi mereka yang tidak berinvestasi, maka zakat yang dibayarkan dengan mengambil dari aset yang dimilikinya. Dan jika hal itu berlangsung secara terus-menerus, maka akibatnya jumlah aset yang dimiliki semakin berkurang, sehingga hal ini dapat terlihat jelas betapa Islam sangat mendorong investasi. Yang selanjutnya yaitu ada produk investasi bank syariah. Produk-produk investasi bank syariah itu ada 6. Yang pertama, deposito mudharabah. Yang kedua, asuransi syariah. Yang ketiga, tabungan pendidikan. Yang keempat, reksadana syariah. Yang kelima, saham syariah. Dan yang keenam, investasi emas. Deposito mudharabah merupakan akad atau perjanjian yang dilakukan antara nasabah atau pemilik modal dengan pihak bank atau pengelola modal yang memiliki tujuan memperoleh keuntungan. Yang kedua tersebut
Asuransi syariah. Perbedaan jenis asuransi syariah dengan asuransi pada umumnya adalah pada sumber serta alokasi premi yang menjadi beban bagi setiap nasabah kepada pihak perusahaan asuransi. Jika sewaktu-waktu akan diklaim, maka akan dapat diambil dari pihak perusahaan. Yang ketiga itu ada tabungan pendidikan. Tabungan ini sifatnya jangka panjang, fleksibel dalam setoran bulanan, serta dapat memberikan investasi yang baik dibandingkan dengan tabungan pendidikan pada bank konvensional. Yang kelima ada reksadana syariah. Investasi reksadana syariah ini memiliki konsep yang sama dengan reksadana konvensional. Yang selanjutnya atau yang kelima itu ada saham syariah. Berinvestasi saham syariah juga termasuk ke dalam investasi syariah karena di dalamnya menerapkan prinsip-prinsip syariah agama Islam. Yang terakhir atau yang keenam itu ada investasi emas. Emas merupakan logam mulia dengan nilai yang berharga. Investasi ini sangat menguntungkan karena nilai jual yang lebih stabil serta dianggap pengganti mata uang tanpa adanya batasan aset. Yang F itu mekanisme investasi pada bank syariah. Mekanisme investasi pada bank syariah dibagi menjadi dua. Yang pertama al-mudharabah al-mutlaqah dan yang kedua itu al-mudharabah al-muqayyadah. Yang pertama al-mudharabah al-mutlaqah atau general investment. Berikut mekanisme mudharabah al-mutlaqah. Kedua, al-mudharabah al-muqayyadah. Berikut mekanisme al-mudharabah al-muqayyadah. Skema investasi syariah terdiri dari 1. Skema bagi hasil atau musyarakah. Yang kedua itu skema jual beli atau murabahah. Yang ketiga skema sewa atau ijarah. Dan yang keempat itu skema sewa plus jual beli. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Located in the middle of the city that upholds the values of education, YIN Metro is the only Islamic State Institute in Metro City. It takes 30 minutes from Lampung Provincial Capital. YIN Metro is committed to generating the nation's next generation that upholds the values of Islam and equality. YIN Metro has 4 faculties and 1 graduate program. H department in Faculty of Tarbiyah and Teacher Science. 3 department in Faculty of Sharia. 4 department in Faculty of Economics and Islamic Business. 3 department in Faculty of Usuluddin, Adab and Da'wah. And 4 department of the graduate program. Through representative facilities and infrastructure and quality human resources, YIN Metro has transmitted science, both in theory and practice, in order to produce scholars who have knowledge of innovative, humanist, and independent Islam. YIN Metro students, through various scientific field of activities, create and innovate and give birth to works and achievements both in national and international levels.
Not only the students, lecturers, and institutions are also competing and continuously improving quality by implementing a quality institutional management governance system. Proven at the end of 2019, IAIN Metro is able to become the first PTKIN in Indonesia to be certified by the International Organization for Standardization, ISO 21001-2018. IAIN Metro is also certified by ISO 9001-2015. Cooperation and collaboration have been built with various institutional fields, either state or private, educational and non-educational institutions, regional, national, and international. That not only help build the development of the campus governance and academic activities, but also provide scholarship for students as a tangible step of IAIN Metro's contribution in educating Indonesian young generation. Saya bangga menjadi bagian dari IAIN Metro. So what are you waiting for? Come join us in IAIN Metro and make your dream come true. Jadi mahasiswa yang islami dan berprestasi, di mana lagi? Berawal dari sini, kami siap berkontribusi untuk negeri. With IAIN Metro, we create graduates who excel in socio-eco-technopreneurship synergy.